Ya, shalom, puji Tuhan. Kita akan mulai kegiatan puasa kita pada saat hari ini. Namun kita buka dalam nama Yesus dengan pujian doa terlebih dahulu sebelum masuk dalam doa pembukaan. Sungguh
pada saat siang hari ini kami masih ada sebagaimana kami ada. Engkau tetap menguatkan kami. Kami percaya bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi semata-mata hanya oleh karena kasih karunia-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, pada saat siang hari ini seberapa kami hamba-hamba-Mu dan anak-anak-Mu, rindulah hati kami untuk datang bersekutu melalui beson doa dan puasa kami. Kami rindu Tuhan untuk menerima jamahan-Mu di hari ini, karena kami percaya ketika Engkau Tuhan akan melawati kami akan datang dengan bersungguh-sungguh di hadapan hadirat-Mu. Oleh sebab itu, sebelum jauh kami datang bersekutu dengan Engkau. Kami datang berdamai dengan Tuhan. Ampuni setiap salah dan dosa yang kami lakukan melawan kehendak-Mu. Tetapi bawa kami Tuhan untuk menikmati hadirat-Mu saat ini melalui kebenaran firman-Mu dan melalui penyembahan yang akan kami naikkan sebentar. Terlebih khusus Tuhan di dalam penyampaian kebenaran firman-Mu, biarlah Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu, menyampaikan isi hati-Mu, sehingga Tuhan kami dikuatkan, kami dimampukan Tuhan. Amen. Dengan firman-Mu menghadapi setiap tantangan kehidupan kami di hari-hari ini. Karena kami sadar Tuhan, kami butuh Engkau di dalam kehidupan kami Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami tahu dalam pemberitaan firman-Mu ada satu oknum kuasa kegelapan yang tidak senang melihat kami, akan mengganggu kami Tuhan. Tetapi saat ini seberapa kami yang ada, kami panggil nama-Mu yang penuh kuasa. Kami tolak setiap siasat kuasa kegelapan itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus keluar. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa, renai come tonight is idol. Terima kasih Tuhan Yesus, tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu, sehingga kami boleh mengalami satu persekutuan yang manis dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, berikan kuasa kami buka hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Shalom semuanya. Ya, mari kita belajar akan firman Tuhan sesuai dengan judul yang sudah kami tampilkan di dalam pengumuman mengenai Beston puasa pada saat hari ini di dalam Injil Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-14, 13 dan 14. Sebenarnya ini satu konteks ya, ayat 11 sampai 17, tetapi kita baca ayat 13 dan 14 saja yang menjadi penekanan. Dengan judul perikop Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Saya bacakan dalam salinan lama. Demikian firman Tuhan. Serta Tuhan melihat perempuan itu, jatuhlah kasihannya akan dia. Lalu katanya, janganlah engkau menangis. Maka dihampirinya dan dijamanya usungan itu. Lalu orang yang mengusung itu pun berdirilah. Maka kata Yesus, hai orang muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Ya, puji Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada saat sore hari ini adalah kebenaran yang kembali mengingatkan kita agar senantiasa berharap kepada Tuhan. Sebagaimana kebenaran yang kita baca, ini adalah suatu cerita tentang seorang pemuda yang berasal dari suatu kota yang bernama Nain, ya, di mana pemuda ini tampaknya tidak berdaya atau mati, ya, sehingga pada saat itu anak laki-laki ini yang sudah mati dibawa oleh keempat orang, ya, pengusung pemuda ini yang sudah mati, dan di situ berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dalam cerita ini sesungguhnya sebagai seorang ibu, ya, yang memiliki seorang pemuda ini,
yang ternyata pemuda ini adalah anaknya satu-satunya, dan tentu menjadi harapan atau bisa dikatakan sebagai tulang punggung keluarga. Tetapi terpujilah Tuhan, saudara, dalam cerita ini Yesus ada di situ, berjumpa dengan Tuhan Yesus, sehingga Tuhan melakukan perkara yang ajaib. Dan kita bisa belajar di dalam cerita ini, di mana Tuhan melakukan sesuatu yang ajaib ini. Pertama, memang dia diutus untuk menyaksikan kerajaan Allah yang hadir bersama-sama dengan dia di dalam dunia ini. Dan kerajaan Allah itu merupakan suatu terang yang ajaib, agar terang ini menjadi suatu kesaksian bagi seluruh umat manusia yang ada di dalam dunia, bahwa terang itu memang menyenangkan, ya, tapi terang yang benar-benar datang daripada kebenaran. Dan kita bisa rasakan sampai detik ini juga, saudara, bahwa terang kebenaran itu memang sangat menyenangkan kalau kita mendengarnya, kalau kita menghayati, terlebih kalau kita mengalami terang kebenaran itu. Terang itu memang menyenangkan, sebab memang terang yang dibawa oleh kebenaran Kristus Yesus adalah terang yang menjamin kehidupan yang kekal. Di sini kita bisa berpikir sebagai manusia yang memiliki akal pikiran yang sehat, bahwa sesungguhnya jaminan yang diberikan Tuhan lewat pribadi Tuhan Yesus Kristus yang memberkati, yang menjamin kita dengan berkat surgawi dalam hal hidup yang kekal di akhirat nanti, itu diberikan dengan cuma-cuma. Hanya saja semuanya itu tentu ada harga yang harus dibayar. Ya, makanya kita tahu sebagai orang percaya, kita mengenal utusan surga ini melalui kehadiran Yesus Kristus sebagai firman Allah. Dia taat dan setia, mati bagi kita. Itu sebagai harga untuk membuat manusia itu menemukan jalan yang semula. Karena pada awalnya manusia memang hidup di dalam terang yang ajaib. Manusia hidup di dalam fasilitas yang dianugerahi Allah luar biasa. Manusia diberikan suatu otoritas ketika Allah sudah menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Dan manusia diberikan kepercayaan untuk manusia memberi nama hewan-hewan, memberi nama tumbuh-tumbuhan, dan sebagainya. Terlebih juga Allah juga memerintahkan manusia untuk beranak cuculah dan penuhilah bumi. Nah, itu janji firman, kebenaran yang diberikan kepada manusia, fasilitas kehidupan yang luar biasa, di mana semua di dalam naungan kasih karunia berkat Tuhan yang tidak terbatas itu dianugerahkan kepada manusia. Bahkan memang kalau kita baca Mazmur 8, ya, dikatakan manusia itu diciptakan hampir-hampir seperti Allah. Hampir-hampir seperti Allah. Jadi sungguh mulia bahwa sesungguhnya kehidupan manusia itu yang diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Makanya seperti lagu tadi, ya, pengorbanan Tuhan Yesus dengan darah yang suci itu adalah suatu pengorbanan yang sungguh besar. Pengorbanan Tuhan bahwa sesungguhnya inilah ganti. Seperti apa, ya? Seperti jaminan harga yang harus dibayar demi mengembalikan manusia itu kepada kehidupan yang selayaknya di hadapan Tuhan. Nah, jadi terang kebenaran itu sebenarnya terang yang sungguh luar biasa. Hanya saja, ya, sejak awal manusia jatuh dalam dosa, maka
terang itu menjadi pudar karena dosa itu menguasai kehidupan manusia. Nah, begitu juga sebenarnya tujuan Yesus di saat dia melayani pekerjaan Bapa yang ada di bumi. Salah satunya kita melihat bagaimana Yesus menolong seorang pemuda, Nain, yang merupakan anak satu-satunya dari seorang ibu. Tuhan melakukan itu kalau kita membaca karena dia tergerak ketika dia melihat seorang ibu, seorang perempuan yang dimana dia menangis. Disitulah seperti yang dikatakan bahwa ketika Tuhan melihat perempuan itu, jatuhlah kasihannya akan dia. Lalu katanya, janganlah engkau menangis. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, memang belas kasihan ini merupakan suatu sifat dasar daripada Tuhan Yesus Kristus. Karena firman Tuhan juga menyatakan bahwa Allah itu bukan memiliki kasih, tetapi Allah itu adalah kasih. Sehingga segala sesuatu yang Allah kerjakan dalam dunia ini, sesungguhnya itu karena Allah memang mengasihi umat manusia, saya dan saudara. Tetapi hanya saja Allah mau melihat keadaan kita sebagai gereja Tuhan. Kalau kita ingin melihat karya Tuhan, mujizat Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan kita, maka kita memang harus benar-benar tahu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, salah satu contohnya seperti khotbah minggu sebelumnya ya. Saya lupa itu di khotbah Beston pagi atau di khotbah hari Jumat, di mana mengingatkan ketika kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, seperti yang dikatakan Nabi Yoel pasal 2 ayat yang ke-12 sampai 14, Tuhan katakan bahwa sesungguhnya berpuasa sebagai tanda, tindakan pertama itu adalah kita mau bertobat di hadapan Tuhan. Berpuasa, menangis, meratap, dan mengoyakkan hati kita. Disitulah Tuhan akan bekerja. Itu dalam hal kalau kita jatuh dalam dosa. Tetapi dalam kasus ini ya, ketika kita menjalani hidup yang normal-normal saja, ya puji Tuhan, kita melayani Tuhan, kita bekerja bagi keluarga kita, kita bekerja untuk masa depan kita, kita bekerja, kita menjalani kehidupan kita dengan baik dan benar. Tetapi ketika ada sesuatu cobaan terjadi, maka datanglah kepada Yesus dan berharaplah kepada Dia. Sesuatu perkara yang besar itu tidak akan terjadi kalau tidak ada suatu kerendahan hati, tidak ada suatu permohonan, permohonan yang sungguh dari kehidupan kita. Dengan kita menangis dan berdoa kepada Tuhan, saya percaya, maka disitulah akan membuat Tuhan melihat kehidupan kita dengan belas kasihan Tuhan. Dia akan menolong kehidupan kita. Sehingga dalam ayat ini juga dialami oleh perempuan yang adalah seorang janda juga, yang memiliki anak ini yang sudah mati. Akhirnya dengan belas kasihan Tuhan mengadakan perkara mujizat. Jadi dalam hal ini sesungguhnya kalau kehidupan kita penuh dengan pergumulan, masalah, persoalan, ya biar Tuhan yang menghapus air mata kita. Kesedihan, rasa sakit hati, rasa kecewa kita. Terkadang manusia yang sudah berbuat salah, sudah menyakiti kita, tidak mungkin akan menghapus air mata kita. Ya, tidak mungkin. Seringkali jarang sekali orang seperti itu. Artinya jarang orang yang sudah melakukan kejahatan
lalu dia mau datang sadar dan meminta maaf ya. Selain kita sendiri yang berusaha memulihkan diri kita. Terkadang ada masa-masa seperti itu. Ya, setiap manusia mengalaminya. Tetapi percayalah, hal yang perlu kita renungkan kalau bersama dengan Tuhan, kita menjalin hubungan dengan Tuhan Yesus sebagai sahabat kita. Dia tidak pernah mengecewakan kita. Bahkan sekalipun kita ini yang tidak setia, dia tetap setia. Coba kita baca ya, di dalam suratan Rasul Paulus di Timotius ya. Ya. Jika kita bertekun, kita pun akan Tolong ikut sebutkan memerintahkan ayatnya. dia. 2 Timotius 2 ayat yang ke-12. Ya, 2 Timotius 2 ayat yang ke-12 mulai. 12. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Ya. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ya. Ketika kita tidak setia, dia akan tetap setia. Karena dia tidak bisa menyangkal dirinya yang adalah kasih. Dengan manusia seringkali kita bekerja sama, dengan manusia seringkali kita menjadi rekan sekerja di dalam pelayanan, dalam usaha, di dalam pekerjaan. Ya, seringkali ada kekecewaan. Dengan sahabat pun seringkali mengecewakan kita. Tapi kalau dengan Tuhan Yesus, mungkin kita lebih sering mengecewakan sahabat kita, yaitu Tuhan Yesus. Tapi ketidaksetiaan kita itu tidak mempengaruhi kesetiaan Tuhan Yesus untuk senantiasa menjaga kehidupan kita. Nah, ini luar biasanya apa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita. Cerminan yang dilakukan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, kita harus meneladani. Supaya kehidupan kita ini benar-benar menjadi kehidupan yang dipanggil untuk memperoleh berkat. Ya. Seperti dalam 1 Petrus 3 itu. 1 Petrus 3 ayat yang ke-8, 9 ya. Coba tidak mengapa kita baca. 1 Petrus 3 ayat 8 dan 9. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, Ya. seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan jikalau kita sudah sehati, sepikir, sejiwa, saling mengasihi satu dengan yang lain. Ini suatu ciri sahabat yang setia, yang hidup berkerabat dengan dasar kasih. Maka di situ jangan ada dikatakan saling apa? Tadi apa? Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Terus atau caci maki dengan caci maki. Atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Karena itulah yang menjadi wibawa kita, yaitu untuk memperoleh berkat. Bukan memperoleh murka Allah, tapi memperoleh berkat. Ini yang disebut anak-anak Abraham ya. Walaupun kita secara DNA kita tidak ada keturunan Abraham, secara darah daging ya. Kita tidak ada keturunan Yahudi, tidak. Ya puji Tuhan kalau diantara kita ini ada keturunan Yahudi. Ya masih ada, itu berarti saudara keturunan Abraham. Haleluya. Anugerah Tuhan. Tapi sebenarnya yang disebut anugerah itu kalau orang kafir yang bukan orang Yahudi tapi masuk di dalam perjanjian Allah dengan Abraham. Jadi sistem yang dibangun Allah antara Allah dengan manusia itu bermula dari perjanjian yang Allah buat kepada Abraham. Oh, luar biasa itu. Kalau itu artinya tadinya kan perjanjian itu diberikan kepada Abraham dan keturunan-keturunan selanjutnya.
Makanya di Amos 3 ayat yang kedua mengatakan, cuma kamu yang aku kenal. Coba kita baca. Amos 3 ayat Amos yang 3 ayat yang kedua, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Ya. Jadi di bagian A itu menandakan bahwa Allah cuma mengenal bangsa pilihan. Ya, karena konteksnya itu di mana Allah ingin menghukum bangsa pilihannya. Kenapa? Karena Allah sudah betul-betul menetapkan perjanjian dengan nenek moyang bangsa Israel, yaitu Abraham, Ishak dan Yakub, sehingga ada hukum juga di situ, di mana itulah yang membuat satu bangsa itu diakui Allah, dikenal oleh Allah, karena bangsa Israel memegang hukum Taurat. Sementara bangsa yang non-Yahudi, non-Israel, tidak ada hukum Allah di situ. Tidak ada. Makanya Allah tidak mengenal mereka. Ya, seperti kalau kita sebagai rakyat Indonesia, kita diakui oleh pemerintah ya sebagai rakyat Indonesia karena kita memiliki suatu ideologi Pancasila. Kita memiliki suatu pegangan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, minimal dari sekolah kita hafal itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan, wah, kalau tidak salah ingat saya pernah itu di setiap upacara membaca itu. Ya. Undang-Undang Dasar dan Pancasila itu didoktrin ya, supaya itu sudah hafal. Saya tidak tahu anak-anak zaman sekarang masih apakah ingat atau tidak, atau orang angkatan-angkatan dulu itu masih ingat Pancasila atau tidak ya. Ya. Tapi setidaknya itu yang membuktikan jiwa nasionalis kita ini, yang membuktikan kita ini adalah bangsa Indonesia. Ya. Nah, begitu juga bangsa Israel dikenal Allah karena ada hukum Taurat. Kehidupan kita juga ternyata di zaman anugerah dan kebenaran, yaitu perjanjian yang baru itu, ternyata Allah membukakan pintu rahmatnya kepada bangsa yang bukan Israel, yang bukan Yahudi. Itu diberikan terang kemuliaan. Supaya mereka juga mengenal kebenaran, hukum anugerah dan kebenaran. Walaupun realitanya Allah mungkin dalam tanda kutip menelan kekecewaan. Karena apa? Justru hukum anugerah dan kebenaran itu yang ditolak adalah bangsanya sendiri. Ya, makanya kehadiran Tuhan Yesus Kristus membawa anugerah dan kebenaran, justru orang Yahudi malah membunuh mereka. Tetapi orang-orang kafir ini malah percaya kepada Tuhan Yesus. Makanya ketika Tuhan Yesus kita baca dalam konteks yang sama, Lukas 7, tapi di atasnya itu tentang seorang lelaki dari Kapernaum. Ketika seorang yang bukan berasal dari umat pilihan Tuhan begitu percaya dan yakin sekali kepada Tuhan Yesus. Coba kita baca ya itu ya. Di mana seorang hamba, seorang perwira di Kapernaum, ya saya bacakan bagi saudara. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargai. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, ia layak engkau tolong. Sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Lalu
Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Jadi luar biasa ya. Luar biasa ya. Mungkin ini kita juga seringkali menemukan bahwa terkadang kita sebagai orang Kristen yang sejak kecil sudah mengenal Alkitab, mengenal firman Tuhan, justru kita kalah dengan jiwa-jiwa yang baru mengenal akan kebenaran. Seharusnya kan secara pengalaman kita mengenal Tuhan itu ditinjau dari sudut waktu. Wah, kita bukan saja mengetahui firman Tuhan, mendalam di dalam firman Tuhan, tahu pengajaran lagi. Harusnya kita sudah bisa mengajar juga. Harusnya kita bisa dikatakan dengan pengalaman ditinjau dari sudut waktu, kita adalah orang yang sudah dewasa, ya. Artinya tahap-tahap pengenalan kita akan Kristus membuat kita bukan di tahap baru belajar gitu, baru mau dengar, baru mau percaya, tapi di tahap-tahap, di fase kita bisa melakukan. Nah, ini juga yang terjadi di kalangan kabar pengantin. Jangan kelihatan pengajaran tinggi yang berintikan kasih, ya, kita semua tahu itu. Tapi pada prakteknya kita itu seperti orang-orang yang tidak mengenal kabar pengantin ini. Yang ditinjau sebagai senior, ya, saya ganti itu ditinjau dari sudut waktu, engkau sudah bisa mengajar, tapi engkau tidak tahu cara mengerjakan, ya, maksud daripada pengajaran kabar pengantin itu. Coba kita buka di dalam Ibrani 5 ayat yang ke-11 sampai 15. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Ya. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, pengalaman hidupmu, pengenalanmu akan Tuhan, pengertianmu akan pengajaran yang dalam-dalam, terus sudah seharusnya menjadi pengajar. Sepatutnya engkau bisa mengajar. Wah, luar biasa. Sudah menjadi seorang guru sekolah Alkitab lagi. Nah, terus masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan. Tapi Paulus katakan, orang Ibrani, engkau ternyata masih perlu diajarkan asas-asas lagi. Asas-asas kalau dalam 7 tingkat iman, engkau mesti cari tahu lagi betapa pentingnya pertobatan. Pertobatan itu kan kalau dari bahasa lain, bahasa Yunani itu metanoia kalau tidak salah. Itu artinya maknanya adalah tentang perubahan pola pikir, pergantian, transisi pola pikir. Artinya kehidupan yang lama itu bertukar tempat kembali kepada kehidupan yang baru. Manusia rohani itu saya percaya ya tidak ada yang sempurna. Tapi itu pentingnya ada pertobatan. Kenapa dalam buah-buah itu dituntut ada buah pertobatan. Jadi walaupun kita sudah tinggi, pentingnya kita sadar diri supaya ada selalu pembaharuan lewat pertobatan itu. Itu penting. Jangan kita sudah tinggi merasa paling hebat, merasa sudah dekat dengan Tuhan. Kala-kala Nabi Musa, Nabi Elia, kala-kala rasul-rasul, seolah-olah kita tidak bisa hidup dalam kerendahan hati. Mengakui, saya salah dan sebagainya. Seringkali kita tidak menyadari seperti itu. Sikap kita, tindakan kita itu nol besar, ya. Tapi pengajarannya luar biasa. Dan kita tidak sadari seringkali pengajaran itu yang diberhalakan. Karunia itu yang diberhalakan. Padahal pengajaran maupun karunia itu sumbernya dari Yesus yang adalah firman Allah. Kalau Yesus adalah firman Allah, mana kita pilih? Siapa yang di atas semuanya? Firman atau karunia? Sedangkan karunia itu pekerjaannya harus diuji daripada firman, bukan terbalik. Nah, itu yang seringkali
kita salah kaprah. Nah, ini tanda orang awam ya. Nah, saya katakan orang awam. Seharusnya itu tidak dimiliki oleh orang-orang yang nampaknya ditinjau dari sudut waktu. Nah, kelihatan dalam-dalam, sedikit-sedikit khotbah pengajaran akhir zaman dari kekal sampai kepada kekekalan. Pada prakteknya nol. Ya. Tidak ada kasih di dalamnya. Bagaimana kita yang diutus untuk menyelamatkan bangsa-bangsa, yang dimana semua dasarnya itu dengan kasih, tapi kita sudah menciptakan sekat hanya untuk mempertahankan diri kita. Saya pengantin, kamu bukan. Tuhan tidak menginginkan seperti itu. Tuhan Yesus kalau kita melihat pelayanannya, kalau dia mau ikut kefanatikan Tuhan Yesus, dia itu utusan langsung. Dia adalah Allah itu sendiri. Dia adalah perkataan Allah yang menjelma jadi firman. Kalau dia berpikir, melihat manusia itu tidak ada yang benar. Kesalehan mereka pun seperti Ayub pun itu dikatakan oleh ilham roh kepada Nabi Yesaya atau Yeremia. Bahwa kesalehanku pun itu bagaikan kain kotor. Kalau Tuhan pakai standar kekudusannya, enggak pakai. Kamu mati, orang ini hidup. Enggak bisa seperti itu. Ini anugerah dan kebenaran. Nah, ini tanda orang-orang awam. Ya, sebenarnya kasarnya itu orang fasik. Karena dia sudah mengenal kebenaran. Tapi tampaknya mata rohaninya itu sudah gelap. Ya sebenarnya ini ayat kebenaran pokok kita ini ada dua pengertian yang saya mau sampaikan. Tapi tampaknya ini udah masuk ya ke situ. Karena sebenarnya di awal saya menjelaskan secara teks tentang karya mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus itu didasari dari belas kasihan. Tuhan Yesus saja tergerak menolong orang-orang yang tidak dia kenal. Tidak berasal dari umat pilihannya sendiri. Tapi justru orang-orang yang imannya besar itu tidak datang dari bangsa Israel. Nah, seringkali seperti itu. Nah, pengertian rohaninya. Pemuda Nain ini berbicara suatu kematian rohani dari seorang anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. 4 yang mengusung pemuda itu dengan pemuda yang mati. Ini berbicara 4 itu berbicara 4 Injil ya. Dan berbicara juga ke-4 penjuru alam yang sebenarnya diberitakan tetapi tidak ada kuasa. Sehingga mengalami kematian rohani. Pemberitaan Injil yang tidak ada kuasa ini berbahaya, saudara. Berbahaya. Jangan-jangan kuasa yang bekerja itu adalah kuasa setan. Hati-hati loh. Kalau kita pelajari baik-baik ketika Tuhan Yesus dicobai oleh iblis di padang belantara. Setelah Tuhan Yesus selesai ya, sudah tutup puasa 40 hari. Tuhan Yesus mencobai Tuhan dengan apa? Dengan perkataan firman. Tuhan Yesus jawab, ada tertulis. Iblis pun menjawab, ada tertulis. Ada memang akan terjadi hamba-hamba Tuhan yang akan menyesatkan orang-orang. Bahkan dikatakan dalam Matius 24, kalau perlu orang-orang pilihan. Orang-orang yang mengakui dirinya itu pengantin. Kalau perlu orang-orang pilihan itu juga disesatkan. Kalau mereka memadamkan roh. Mengalami kematian. Kematian rohani maksudnya. Nah itu. Ini mereka sudah gelap. Hamba-hamba Tuhan ini kelihatan memberitakan Injil. Tetapi kuasa yang bekerja, kuasa roh Allah itu sudah tidak ada. Tapi sudah kuasa nafsu di belakangnya. Motivasi-motivasi itu perkara duniawi semua. Ini yang dikatakan Paulus kepada jemaat Filipi. Ya. Mereka harus waspada. Dalam Filipi 3 ayat 18 sampai 19. Aku menegaskan kepadamu, hati-hati. Ada orang yang menjadi seteru salib. Makanya kita hidup ya seperti kabar pengantin. Adalah pekabaran, pergumulan. Ya. Tapi tampaknya di hari-hari ini pekabaran pengantin itu bukan pekabaran pergumulan. Tetapi pekabaran penuh berkat dan mujizat. Ya itu tidak salah.
Tidak salah saudara. Efeknya ke situ. Tapi terkadang kita sudah meloncat. Melompati itu. Tanpa kita tetap terfokus kepada pergumulan. Salib itu yang membuat kita membatasi diri kita. Secara kedagingan kita. Motivasi-motivasi kita harus kita salibkan. Supaya pelayanan kita itu murni. Tidak usahlah merasa saya ini murni. Yang menilai murni atau tidak itu adalah Tuhan. Ya. Tuhan akan melihat. Kemurnian itu tidak diukur dari pengajaran begini, pengajaran bukan. Tetap Tuhan yang menilai. Saya yakin dan percaya Tuhan Yesus yang akan menilai. Kalau kita menilai murni karena saya khotbah tentang Yoel 2. Lalu saya berkhotbah tentang Yesaya 28, Hagai 2, Wahyu 6, Wahyu 12. Ingat, segala sesuatu di atas dasar segala sesuatu itu adalah firman Allah. Yesus Kristus. Bukan itu yang menjadi ukuran kalau kita murni. Ukuran yang sebenarnya bagaimana kita memiliki kasih dan mempraktekannya. Baru saja dikatakan pengantin. Bagaimana hubungan pengantin mempelai pria dengan mempelai perempuan. Itu bisa terlaksana, bisa terjadi kalau tidak ada kasih. Bukan soal pengetahuan perempuan ini, pengetahuan pria ini memberikan pengajaran, tapi harus ada kasih. Pengajaran itu juga diterima oleh mempelai perempuan ini, gereja Tuhan, karena Tuhan begitu mengasihi. Kalau tidak ada kasih, ngapain aku kasih pengetahuan? Supaya engkau tidak selamat, tidak perlu engkau menjadi pengantin. Nah, tapi realitanya terkadang seperti itu, suka lupa. Nah, makanya pengajaran itu karena identik dengan firman Tuhan kita banding. Oh iya, kenapa ada buah-buah pertobatan? Wah, itu baru dituntut buah pertobatan. Supaya kita mengingat perlu ada pertobatan. Kalau saya dan saudara sudah penuh dengan karunia, ingat. Jangan merasa sudah penuh karunia. Ketika karunia itu maaf kata sudah salah, kita malu, apa-apalah. Tidak ada yang tahu. Nah, ini bisa seperti Yeremia 14. Tuhan katakan Tuhan tidak berkata A, tapi engkau berkata A. Coba kita buka dulu. Yeremia 14. Yeremia 14. Ya. Yeremia 14 ayat 14, 15. Yeremia 14 ayat 14 mulai. Ya. Jawab Tuhan kepadaku. Salinan lama saja. Lebih tajam. Tetapi firman Tuhan kepadaku, bahwa bohong belaka barang yang dinubuatkan oleh nabi-nabi. Bohong belaka yang dinubuatkan oleh nabi-nabi itu dengan namaku. Terus. Tiada aku menyuruhkan dia atau berpesan kepadanya atau berfirman kepadanya. Tuhan tidak menyuruh untuk memberikan pesan atau berfirman. Tuhan tidak berfirman, tidak mengatakan apa-apa. Makanya kalau saudara mengikuti Beston tadi pagi sempat disinggung lagi. Kalau aku suruh tidak berbicara, jangan engkau berbicara. Jangan coba-cobalah. Apalagi yang baru-baru ini, aduh Tuhan. Perlu pembinaan secara etika moral itu lain lagi dengan pembinaan rohani. Makanya penting orang yang baru kelar sekolah Alkitab itu digembleng dulu sebagai pengerja. Kesetiaan itu berbeda. Bahwa pembinaan nyapu, ngepel, cuci piring, cuci pakaian gembalanya, anak gembalanya, cucu gembalanya, ya mengapa selama itu tulus dengan dan ikhlas, dan selama gembalanya juga baik-baik saja. Ya walaupun ketemu dengan gembala yang agak judes, ya, tapi yang penting engkau bersukacita karena engkau berpikir kau lakukan itu karena engkau mau menyenangkan Tuhan. Engkau sadar ini pembentukan. Oh, itu puji Tuhan. Itu sudah merupakan buah rohani juga bagi pengerja. Tapi jangan ada gembala yang memaksakan kerohanian. Nah, pengerja ini yang masih bertumbuh tetapi sudah menyuruh melayani kemauan gembala. Ada seperti itu. Ya.
Sehingga ketika tidak ada penglihatan sudah menghakimi engkau sudah berbuat dosa. Ya. Ketika mau bertanyakan kepada Tuhan karena suasananya itu pengerja begitu takut, ya mungkin hormat, segan kepada gembala setempat. Akhirnya apa yang gembala suka, ya dia ikuti. Walaupun tidak ada penglihatan, ya dia katakan saya menerima penglihatan. Gitu. Ini kan artinya roh itu bukan dikendalikan, sekalipun dia nabi, sekalipun dia rasul, tidak, saudara. Tetap itu perkenanan daripada Tuhan yang digerakkan dengan dasar penyerahan yang sungguh. Itu yang terutama, bukan dari gembalanya. Gak bisa seperti itu. Jangan main-mainlah dengan pekerjaan roh. Nah, coba terus dulu. Adapun nubuatnya kepadamu yaitu khayal, dusta dan tenungan. Nubuatnya itu khayal, dusta dan tenungan dan barang yang sia-sia dan segala tipu hatinya. Sia-sia dan tipu hatinya. Jadi ada nubuatan yang kelihatan pihak memihak. Kasihan. Nubuatan pihak memihak. Nubuatan memecah belah. Nubuatan tidak memaafkan orang. Tidak ada seperti itu. Ya, kalaupun ada, kita bisa sama-sama bertanyakan kepada Tuhan. Artinya di sini saya tidak menghakimi siapapun, saudara. Ya, siapapun saudara. Ya, di sini ada ibu gembala. Ya, ini teruntuk buat ibu gembala juga. Ada Mbak Tuan Lucy. Ya, ada istri saya juga yang memiliki karunia juga. Saya ini berkata memberikan nasihat, bukan saya langsung menghakimi ibu gembala, Lucy atau istri saya atau jemaat. Tidak. Ini mengingatkan supaya orang-orang yang berkarunia lebih waspada, lebih dapat menguji diri. Aduh Tuhan, benarkah ini daripada Tuhan? Itu kan perlu kita menguji. Makanya supaya itu murni ada pergumulan, doa dan puasa. Kalau kita mau kembali kepada pekerjaan Tuhan di zaman ya Om Yan Jawa Runtuh almarhum. Waduh, saudara sudah dengar itu cerita bagaimana pergumulan seorang guru dengan murid-muridnya. Waduh, makan tidak makan ku bernyanyi, ya berpuasa terkadang cuma karena memang terpaksa, memang keadaan lagi tidak ada makanan. Akhirnya puasa. DP besok puasa, tapi sudah saatnya buka. Tidak ada makanan, akhirnya lanjut puasa. Tetapi karena penderitaan yang mereka alami itu membuat mereka seolah-olah tidak berbuat dosa lagi. Itu kan ada firman-Nya. Karena orang yang menderita badani, mereka tidak lagi berbuat dosa. Ya kalau mereka yang hidup dalam Tuhan. Terkadang mereka jadi hidup dekat, kusuk, dekat dengan Tuhan, penuh penyerahan luar biasa. Sehingga Tuhan suka sekali kerendahan seperti itu. Sekarang kasihan. Ya, terus dulu. Tadi. Ya. Ayat 15, maka sebab itu. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai para nabi yang bernubuat dengan Salinan namaku. lama. Maka sebab itu firman Tuhan demikian, adapun segala nabi yang bernubuat dengan namaku, meskipun tiada aku menyuruhkan dia, katanya, tiada akan ada pedang atau lapar di dalam negeri ini. Segala nabi itu kelak akan rebah mati dimakan pedang dan dibinasakan oleh lapar. Ya, terima kasih. Ya, di atas firman Tuhan, saya meneruskan firman Tuhan. Wahai bagi mereka yang bermain-main dengan pekerjaan. Saat ini engkau tidak melihat orang-orang seperti ini. Oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini tidak apa. Ya, itu seperti Mika 3 ayat 11. Bukankah Tuhan bersama dengan kita? Walaupun sudah dikatakan Mika 3 ayat 11 itu, aku bernubuat demi uang. Coba kita baca itu. Supaya semakin melotok itu firman Tuhan. Bagi pengerja kita semua, ibu gembala saya juga supaya selalu mengingat firman Tuhan ini. Agar kita betul-betul sebagai pengurus, sebagai bendahari yang baik, kita menjalaninya itu dengan takut dan gentar. Coba Mika 3 ayat 11. Lama boleh.
bahwa segala penghulunya memutuskan hukum dengan makan suap. Pemimpin-pemimpin penghulunya itu memutuskan hukum. Nah, ada yang menentukan sikap hukum kebenaran itu, tapi karena suap, karena duit, nah, karena diberikan ini dan itu, sehingga dia memutuskan hukum. Nah, terus. Dan segala imamnya mengajar dengan mengambil upah. Imam-imam pelayanan ibadah. Oh, ini berbicara tentang pelayanan-pelayanan. Siapa itu pelayan-pelayan? Paulus mengatakan hati-hati dengan pekerja palsu ini. Mereka ini seperti serigala yang buas. Waduh, terus. Dan segala nabinya bernubuat karena uang. Bernubuat karena uang. Aduh Tuhan Yesus. Terus. Kendatilah mereka itu bersandar pada Tuhan. Ya. Katanya, bukankah Tuhan ada di tengah-tengah kita, bahwa barang celaka pun tidak akan datang atas kita. Mereka merasa bangga, kita kok berkarunia. Sudah pasti itu suara Tuhan, itu kedekatan kita. Kita tidak akan terjadi apa. Padahal Tuhan melihat, ini orang palsu ini. Kasihan. Ini bukan saya menghakimi, tapi ini firman Tuhan, supaya kita waspada. Saya bukan menghakimi, apalagi ada ketika saya mengatakan kita tidak boleh menghakimi orang-orang yang berkarunia. Firman Tuhan mengajarkan, bukan saya menghakimi, bukan saya menghujat Roh Kudus juga, tidak. Justru atas dasar firman Tuhan, supaya karunia itu dijalankan dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi dan selalu saya katakan, karunia itu tidak pernah salah. Anugerah Tuhan sempurna. Tetapi karena itu sifatnya lembut, ketika masuk dalam kemah daging manusia, terkadang dipermainkan. Manusia itu yang memiliki karunia yang tidak tahu diri justru. Itu yang berbahaya. Dialah yang justru penghujat daripada Roh Kudus. Itu. Kalau saya hanya meneruskan, ya mungkin ibarat kata mungkin saya kebetulan diutus Tuhan untuk mengajarkan kepada pengerja, ya. Bukan menggurui kepada ibu gembala, tapi ini mengatasdasarkan firman Tuhan, tentu di atas segala sesuatu. Saya hanyalah alat, ya, supaya sebagai pengingat kepada jemaat, supaya jemaat itu ketika yang belum penuh Roh Kudus dan sudah mencapai penuh Roh Kudus, dia tidak bermain-main. Jemaat yang sudah penuh Roh Kudus tidak sembarangan memakai karunia. Ya, Gesban Efrata, Gosen, jangan sampai seperti itu. Saya selalu menekankan, karunia tidak salah. Yang sering kali salah itu adalah pikiran hati kita yang sering kali bergejolak dan tidak terkontrol. Nah, itu karena kurang pergumulan, adanya kepentingan-kepentingan. Nah, coba kita baca Filipi 3 tadi. Mereka ini orang-orang yang bertuhankan perut karena mereka seteru salib. Mereka tidak mau lewat proses-proses terlalu lama. Apalagi yang kalau dikaitkan dengan Ibrani ditinjau dari sudut waktu. So tua kita. Tuhan semua panggil, ya sudahlah. Cara-cara instan. Jangan sampai seperti itu, saudara. Lihatlah Om Yanca Wurun. Ya. Sesungguhnya banyak kepercayaan, tapi dia tidak peduli. Demi menjaga kemurnian, ya, pengajaran, kehidupannya itu yang menjadi teladan. Tidak ada membeda-bedakan dari cerita-cerita ibu gembala, membeda-bedakan. Sekalipun saya tahu problem-problemnya yang datang persoalan dari dalam, ya, dari dalam rumah tangganya sampai di luar rumah tangga, ya, di luar maupun dari dalam keluarganya, problem itu ada. Begitu berat, tapi dia tidak menghakimi orang-orang seperti itu. Dia tetap menunjukkan kasih karunia. Haleluya. Makanya Tuhan pakai luar biasa. Ya, coba Filipi 3 ayat 18. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Banyak orang yang hidup sebagai seteru. Mereka menyatakan perlawanan atau menolak. Kata kasarnya, menolak untuk menerima salib itu. Terus Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Kesudahan mereka itu, akhir hidup mereka justru adalah binasa, neraka yang kekal. Tuhan mereka ialah perut mereka. Tuhan mereka ialah perut, artinya keinginan tubuh.
kehendak hati mereka. Mereka menjalankan anugerah pemberian Tuhan talenta itu hanya demi kepentingan memuaskan dirinya sendiri. Entah apa itu, entah jabatan kan, entah kekayaan, entah demi gereja yang besar. Padahal Amos 5 kita sudah belajar itu, jangan memberhalakan gereja besar. Segala sesuatu tidak diukur dari bangunan. Gereja yang sebenarnya adalah jiwa-jiwa. Sekarang adu-adu paling besar gereja. Kasih foto-foto gereja. Puji Tuhan, pembangunan tahap pertama, pemasangan tehel. Wow, sudah pembangunan bikin tiang-tiang. Waduh, Tuhan Yesus. Kasih ya. Bagaimana orang-orang yang cuma diutus di desa-desa. Oh, sudah bangga sekali biar cuma buah kelapa tiga butir. Udah deh, puji Tuhan, berkat Tuhan. Oh, yang penting jiwa dia nyatakan kebenaran. Pengajaran walaupun terbata-bata penuh. Tidak fasih seperti orang-orang kota. Terpelajar, tapi tulus mereka. Tidak ada bangunan, oh cuma bangunan kayu-kayu. Tapi sejahtera. Oh, itu Tuhan lebih pilih daripada orang yang difasilitasi. Ya, terus. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Kemuliaan mereka adalah aib mereka. Jadi kejahatan mereka itu dibangga-banggakan, dibela-bela lagi. Nah, terus. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara dunia. Nah, ini yang berbahaya. Otak mereka itu semata-mata tertuju kepada perkara dunia. Tidak ada perkara rohani. Nah, cuma sampai di mulut dia mengajarkan dia. Nah, coba kembali kepada Ibrani pasal yang kelima tadi. Ibrani 5 ayat 11, 12 ya sekarang. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Ya. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Ya. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Kamu masih memerlukan susu dan bukan makanan keras. Kalau kita hubungkan dengan rahasia daripada Paulus tentang orang rohani bertabiat duniawi. Nah, lihat itu. 1 Korintus 3 apa di situ? Orang-orang yang belum akil balik adalah orang-orang yang penuh iri, dengki dan sebagainya. Pihak memihak. Lalu rahasianya dikaitkan dengan 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 7. Jikalau barang seorang di antara kamu tidak ada orang yang bijaksana dapat menyelesaikan perkara-perkara di dalam jemaat. Wah, bagaimana itu? Kasihan sekali. Harusnya tidak ada pihak memihak. Kita tetap damai, tetap bersatu. Perkara persoalan yang terjadi, kita ini di kalangan rohaniawan, rohaniawati. Waduh, kita harus menjaga persoalan, bukan menutup, tapi bagaimana kita sama-sama membicarakan dan menyelesaikan itu. Dengan suatu pengampunan. Ingat, antara manusia dengan Allah itu kalau tidak ada pemberesan lewat inisiatif Allah yang mengalah. Nah, sudahlah, tidak perlu banyak mulut manusia. Ya udah, saya berikan anak saya untuk dikorbankan. Diutus hidup tapi untuk mati. Kasihan. Jadi sungguh luar biasa kasih Allah. Itu ciri kasih yang sebenarnya. Bukan kita diutus menyatakan hukum, kamu berdosa. Bahwa Allah tidak akan mengampuni kamu. Aduh, bagaimana itu? Manusia dengan Allah kalau tidak ada inisiatif Allah, sampai kapanpun itu tetap berseteru mereka. Nah, yang akhirnya sia-sia hidup mereka. Murka Allah itu menghabisi umat manusia. Tapi apa? Inisiatif Allah. Ada kita inisiatif seperti itu. Cuma pentingkan pengajaran. Belajar jauh sungguh-sungguh itu pengajaran. Boleh saudara limpah kaya dengan firman Tuhan. Tapi kalau tidak ada kasih itu percuma. Percuma. Ya, 1 Korintus 13 kita tahu. Mau kita punya iman sebesar apapun memindahkan itu gunung Kelabat sampai bertukar tempat dengan gunung Krakatau. Tapi kalau engkau tidak memiliki kasih itu sia-sia. Engkau punya karunia-karunia berbahasa malaikat, bahasa roh, bahasa Cina, bahasa apalagi tonsea, bahasa Israel, bahasa Spanyol. Engkau tujuh bahasa. Tapi engkau tidak punya kasih percuma. Engkau bernubuat seolah-olah yang bikin merinding. Nah, tapi kalau engkau tidak memiliki kasih percuma. Nah, itu
kabar pengantin. Jangan ada perkara dunia. Hanya hati-hati. Coba terus dulu. Engkau masih kanak-kanak rohani. Ya. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, Ya. sebab ia adalah anak kecil. Terus, Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, ya. yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Ya. Jadi terpujilah Tuhan kalau khotbah saya ini betul-betul keras bagi saudara, bagi gembala, pengerja, bagi setiap jemaat yang mendengar. Kalau rasa tersayat-sayat itu hati, ya puji Tuhan. Tuhan mengasihi saudara sekalian. Ini adalah makanan keras supaya membentuk rohani kita, daya tangkap kita. Ketahanan iman kita itu semakin terbangun, kokoh, menyehatkan iman. Titus 1 ayat 13 ya. Menyehatkan iman, kalau salinan lama menyempurnakan iman. Kalau engkau masih apa itu? Itu cuma karena iri, cemburu, dengki dan sebagainya. Saya mengatasnamakan firman Tuhan. Saya hanya menyampaikan. Tidak ada dasar saya pihak memihak, tidak. Jauhkan, biar Tuhan yang menilai saya. Ya. Saya mengatakan ini, menyampaikan supaya kita sama-sama dibangun dengan prinsip satu Tuhan, satu iman dan satu baptisan. Ya, kembali lagi kepada ayat pokok bahwa yang pertama dari situasi kebenaran tentang pemuda Nain ini ada belas kasihan Tuhan karena ada kerendahan hati. Itu pertama. Kehidupan kita di masa pandemi ini pentingnya kita menangis di hadapan Tuhan. Kalau engkau menangis karena engkau tersakiti, engkau diremehkan karena engkau dianggap beda, engkau dianggap orang lain, engkau tersingkir, menangislah di hadapan Tuhan. Itu mengundang belas kasihan Tuhan. Jangan harap mengundang dari orang yang membenci, yang menganggap engkau berbeda dari dia. Jangan harap. Yang menghapus air mata saudara hanya Tuhan Yesus. Walaupun Tuhan Yesus kudus, engkau berdosa, tapi engkau sujud, dia ada belas kasihan. Kalau manusia, sekalipun dia nabi, tidak akan dia mau memberikan pengampunan, menghapus air matamu. Ya, kecuali nabi yang betul-betul mengikuti kehendak Tuhan. Saya percaya itu Tuhan itu bekerja. Saya percaya. Tapi kalau tidak, ya kalau perlu saudara mau sujud-sujud, saudara kalau perlu masuk ke bui supaya mereka puas. Ya, seperti itu. Itulah kekurangan manusia. Ya, tapi firman Tuhan selalu melembutkan kita. Nah, itu luar biasa. Tuhan bisa menghapus air matamu di masa pandemi. Apa pergumulanmu? Usahamu, pekerjaanmu, ya, jodohmu, ya, sama Tuhan Lucy. Kalau engkau masih bergumul, menangis di kamar, meminta jodoh, mintalah dengan sungguh-sungguh, dengan pikiran yang lurus, mempertahankan kehidupan yang takut akan Tuhan. Oh, Tuhan berikan yang terbaik langsung dari Pangeran Brunei Darussalam. Ya, bisa langsung. Tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil, saudara. Karena belas kasihan Tuhan. Sehingga kasihnya itu dapat diandalkan. Walaupun sulit tampaknya kita melakukan kasih yang diajarkan Tuhan, tapi kasihnya itu bisa diandalkan, saudara. Oh, bisa diandalkan. Jaminannya yang diberikan kepada kita itu, jaminan yang kekal, bukan kaleng-kaleng. Ya, hal yang kedua adalah berbicara secara rohani. Jangan sampai kita mengalami kematian rohani. Penyampaian firman Allah jangan seperti Yakobus 2 ayat 26 bahwa memberitakan Injil keempat Injil, memberitakan firman Tuhan itu keempat penjuru alam, tetapi mengalami kematian rohani karena tidak ada kuasa. Coba Yakobus 2 ayat 26 apa nih? Seperti tubuh tanpa roh. Yakobus 2 ayat 26. Ya. Sebab itu seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Ya. Jadi Injil yang diberitakan itu sebenarnya seperti tubuh. Tapi ingatlah, Injil itu, kerajaan itu harus diberitakan dengan kuasa. Pentingnya kita penuh firman dan penuh Roh Kudus.
supaya tergenapi itu 1 Korintus 4 ayat 20, bahwa kerajaan Allah itu bukan soal perkataan tetapi mengandung kuasa. Nah, itu supaya pemberitaan kita itu betul-betul ada kasih Allah yang dirasakan para pendengar jiwa-jiwa, bukan pemberitaan yang meresahkan jemaat. Bukan seperti itu, saudara. Ini yang diinginkan Tuhan. Nah, seperti pemuda Nain yang mati, yang diusung, tapi karena ada Tuhan Yesus. Nah, inilah dengan kematian rohani. Kalau kita mengalami kematian rohani, hati-hatilah, kembalilah kepada Tuhan. Seperti teguran Tuhan Yesus kepada jemaat Smyrna atau Tiatira itu. Coba sebagai ayat terakhir dalam Wahyu 3 ayat yang pertama dan kedua. Wahyu 3 ayat pertama. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Ya. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Itu jemaat apa itu? Sardis. Sardis, oke. Engkau dikatakan hidup tetapi engkau mati. Ini berbicara kerohanian jemaat Sardis. Di mata Allah kelihatan orang engkau hidup, tetapi sebenarnya engkau mati, saudara. Nah, terus dulu. 2. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal dan yang sudah hampir mati, Ya. sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allah. Ya, jadi orang yang mengalami kematian rohani tidak didapati oleh Tuhan itu pekerjaannya sempurna. Semua penuh dengan kepalsuan, membawa penyesatan, membawa kematian rohani. Sudah mati lagi, itu membawa kematian. Nah, ini seperti mungkin yang dikatakan firman Tuhan rahasia. Biarkanlah orang mati itu menguburkan orang mati. Nah, ini juga berbicara keadaan orang percaya yang terkadang mereka tidak sadari perbuatan kehidupan mereka, percaya mereka, tetapi justru kehidupan mereka yang mengalami kematian rohani justru menguburkan orang mati. Dia sendiri pun sudah mati, tapi menguburkan orang mati. Ini yang dimaksud, ini yang diwaspadai bagi kita. Di hari-hari ini selalu kita diingatkan pentingnya kedekatan kita dengan Tuhan. Pentingnya menjaga supaya roh itu menyala-nyala. Khotbah tadi pagi ada 3 serangkai ayat yang menjadi kekuatan bagi kita. Ya, saudara bisa lihat itu di YouTube. Ya, saya sudah upload di YouTube. Apa itu 3 serangkai? Supaya kita tetap menyala-nyala dan tetap melayani pekerjaan Tuhan. Tetap waspada dan menjaga kesetiaan kita dengan Tuhan. Bagaimana? Hubungan karib kita dengan Tuhan supaya tetap terjaga. Supaya perjanjian-perjanjian Tuhan, rahasia Tuhan itu selalu diberitahukan Tuhan. Ada koneksi. Supaya usahamu berhasil, supaya pekerjaanmu berhasil, supaya rencanamu berhasil. Dekat dengan Tuhan. Tuhan akan tunjukkan jalan-jalan rahasia di masa sulit. Seolah-olah manusia memandang dunia ini tidak ada harapan. Seperti seorang ibu Widodo tidak ada harapan lagi. Selain dia menangis di kaki Tuhan. Oh, puji Tuhan. Tuhan Yesus menghapus air. Jangan kau menangis. Tuhan menjamah pemuda itu dan hiduplah dia. Dan mereka memuliakan Tuhan. Artinya pengalaman kita, kalau kita sudah mulai mati rohani, hati-hati. Jangan-jangan ini lebih kepada hamba Tuhan. Kita memberitakan tidak ada kuasa. Mungkin ada kuasa, tapi kuasa untuk mematikan orang secara rohani. Menghidupkan perkara-perkara yang enak didengar, ya. Enak didengar ada itu di perkataan Paulus 2 Timotius 4. Mereka membiarkan jemaat disuguhkan dengan berita firman Tuhan yang enak menurut telinga mereka. Berkat, diberkati dan diberkati. Selalu diberikan jaminan-jaminan berkat-berkat jasmani. Tanpa memikirkan pertumbuhan rohani. Nah, ini berbahaya. Ya, kami selalu doakan kami saudara yang dikasihi Tuhan. Supaya ya kami merasakan berkat dari jemaat simpatisan yang luar biasa memberikan perhatian di masa-masa sukar sekarang ini. Sehingga kami tidak berkelebihan, kami tidak berkekurangan. Tapi kami cukup dan itu kami sangat bersyukur kepada Tuhan. Dan yang membuat kami bangga dan sukacita bahkan kami mengatakan
dengan perkataan Paulus, mahkota kami ini bagaimana memperjuangkan rohani saudara yang semakin berlimpah bertumbuh di dalam iman. Itu yang menjadi kebanggaan kami sebagai hamba-hamba Tuhan. Jadi ya biarlah kita saling bekerja sama. Jemaat mendoakan hamba Tuhan mendoakan jemaat. Jemaat mendoakan supaya hamba Tuhan tetap setia melayani pekerjaan Tuhan, tetap teguh di dalam pengajaran. Hamba Tuhan mendoakan jemaat supaya senantiasa diberkati, dibukakan jalan, dan diberikan pemeliharaan Tuhan iman rohani mereka sampai kepada tingkat kesempurnaan. Oh haleluya. Kami terus memonitoring dan mengamati pertumbuhan iman. Jadi maaf kata, kalau terkadang seringkali kami menuntut, ayo cari itu Roh Kudus, ya karena kami sudah tahu kebenaran. Jadi tanggung jawab kami ya. Ya, Roh Kudus itu bukan sekedar omongan-omongan di luar yang saudara dengar. Apa itu bahasa roh? Apa itu bahasa-bahasa ini? Apa itu nubuatan? Saudara sudah banyak mendengar firman Tuhan. Saya percaya ya semoga pelayanan kami, pemberitaan kami boleh menjadi benih yang hidup, memperbanyak, memperluas pengetahuan saudara terhadap pengajaran. Ya. Jadi biarlah firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita supaya senantiasa berharap kepada Tuhan. Tuhan akhirnya menyentuh dan dia katakan, hei pemuda, bangkitlah. Orang yang mengalami kematian rohani hanya datang kepada pribadi Yesus, kepada firman Tuhan, kalau dia mau mengalami kebangkitan imannya. Orang yang sedang terpuruk di masa sulit, kalau dia menangis di hadapan Tuhan, dia akan melihat Tuhan akan memberikan suatu kebangkitan. Apapun itu caranya, Tuhan punya cara ya. Ada Tuhan membukakan jalan berkat, ada Tuhan memberikan semangat baru dengan membangkitkan iman percaya, membangkitkan semangat kita untuk kembali terus berjuang, bekerja, berusaha dan sebagainya. Ada cara Tuhan ya memberikan dukungan dari orang-orang dan sebagainya. Banyak cara Tuhan, tapi yang terutama yakinlah terus kepada Tuhan. Jangan sampai kita mengalami kematian rohani. Puji nama Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih pada saat sore hari ini Hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sempurnakanlah dalam hati kami Tuhan sebagai pengetahuan dan hikmat yang menyelamatkan hidup kami. Kebenaran-Mu yang menjadi harta benda kami Tuhan, yang menjadi harta kemuliaan dalam hidup kami. Karena ketika Engkau memberkati di dalam kehidupan rohani kami, maka kami percaya hal-hal yang lainnya, perkara-perkara jasmani pun Engkau senantiasa menyediakan. Terima kasih Tuhan, kami rindu menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Biarlah segala sesuatu kebenaran firman Allah menggenapi di dalam kehidupan kami. Ampunilah dalam segala dosa perbuatan kami yang kurang berkenan di hadapan-Mu. Kiranya Engkau baharui layakan hidup kami untuk datang bersujud di hadapan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu, di dalam penyembahan ini, di dalam penyerahan kami Tuhan, Engkau bangkitkan agar kemuliaan-Mu boleh nampak di dalam kehidupan kami. Segala bentuk kuasa kegelapan yang mencoba mengintimidasi dengan berbagai cara, mencuri damai sejahtera, mencuri firman dari dalam hati kami, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami tolak, hancurkan pekerjaan iblis itu. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa rebidisik edibiditrai. Terima kasih Tuhan, kami siap menyembah Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ku sembah, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembahkan, ku sembahkan Engkau
Be crowded saat no di become tonight. Make you know the light become tonight. Aku akan ada yang aku ada. No di crowd tonight. Hai hambaku dan anak-anakku, sejahtera dan berbahagialah kamu karena aku ada di tengah-tengah kamu. Medelo tonight. Kamulah yang sudah menarik hatiku sehingga aku turun dan melayani kamu di Krechunai. Aku tetap membuktikan di mana 2-3 orang berkumpul atas namaku, aku hadir di tengah-tengah perlindungan. Sebab itu menyerahlah kamu dengan sungguh-sungguh agar kamu boleh memandang kemuliaanku sedang turun di tengah-tengah kamu. Melodi Cunai. Aku berjalan dan memperhatikan setiap kamu. Melodi Nadikrai. Tambahilah penyerahan kamu yang sungguh-sungguh. Aku tahu apa yang menjadi permintaan kamu. Melodi Cry. Aku sedia memberikan sesuatu kepada kamu. Megra Cunai. Asalkan kamu berjanji bahwa kamu mau setia dan tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Hambaku dan anak-anakku, tinggalkanlah perbuatan-perbuatan yang tidak baik di hadapanku. Karena ketika kamu menerima aku, aku mau kamu harus menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Kalau kamu tidak mau mengerti, aku akan melakukan sesuatu dalam hidup kamu. Lehesik, I don't know di cry. Hambaku dan anak-anakku, kamu sudah mendengarkan firman-Ku. Firman-Ku itu adalah aku sendiri. I don't know the list, I don't know the cry. Aku telah meminjam bibir mulut hamba-Ku untuk menyampaikan isi hatiku kepada kamu, supaya kamu tetap waspada dan berjaga-jaga memelihara setiap pemberian-Ku dalam hidup kamu. Kalau kamu rindu itu murni keluar daripada hidup kamu, kamu harus bisik adalah tunai, menyerah dengan sungguh-sungguh. Let tunai. Karena aku tidak mau kalau kamu bermain-main di dalam pekerjaanku. Karena sudah saatnya hamba-hambaku dan anak-anakku kamu bangkit dan kembali pada kasih yang mula-mula. Maka kamu akan lihat ada hal-hal yang indah yang belum pernah kamu lihat. Aku akan lakukan di dalam setiap kehidupan kamu dan pelayanan kamu. That no dikradelo tonight. Tetap libatkan aku di dalam pelayanan. Dikrecu no dikradelo tonight. Ambaku melodi krai. Betsik I do no dikradelo tonight. Tindakanmu ini yang berkenan kepadaku. Aku tidak mau bikrecu no delo tonight. Kalau kamu menahan sesuatu yang aku beritahukan kepada kamu, sampaikanlah itu dengan berterus terang dan keras. Ada no dikrai.
tapi dengan penuh kasih. I know the Lord tonight. Aku mengasihi kamu semua. I the Lord tonight. Karena kamu adalah satu tubuh di dalam aku. Be great Lord tonight. Tetap doakan hamba-hambaku. Melecuna the Lord tonight. Agar mereka boleh kembali bersatu bersama-sama dengan kamu. Be great tonight. Apabila kamu telah doakan dan mereka tidak mau berkumpul kembali, nenis ada no dikrai. Itu adalah urusan aku dengan mereka. I seek I the boat tonight. Tapi saat ini aku datang menegur, menasihatkan kamu lewat firman yang aku telah sampaikan. Baik I the Lord tonight. Aku mau peliharalah setiap pemberianku di dalam hidup kamu. Jadilah kamu berkat dan jadilah kamu terang. Yang walaupun di tengah-tengah kamu menjalankan pemberianku, but no dikrai, tidak sedikit tantangan yang diperhadapkan kepada kamu. Bekradul sudah dikrai, tapi jangan kamu takut dan jangan kamu gentar. I know dikrai lo tonight, karena aku berjanji aku tetap berpihak kepada kebenaran. I seek unto the law tonight. Mengertikah kamu? Layanilah pekerjaanku dengan sungguh-sungguh, hai hamba-hambamu. Radilau delitunau dikradilau tunai. Karena masanya sudah dekat, dikau dikradilau tunai. Banyaklah kamu berbuat baik di dalam pekerjaanku, terutama di dalam pelayanan yang aku percayakan kepada kamu. Baik amtuna dikradilau tunai. Karena firman aku akan genapi di tengah-tengah dunia ini. Be ready lo tonight. Karena satu saat mekradilo tunai, aku akan mengirimkan kelaparan. Bukan lapar akan roti, no dikrai. Tapi ingat kamu baik-baik, ada kelaparan rohani tentang kebenaran firman-Ku. Be elodilisik ada no dikrai. Saat ini mereka belum mengerti, tapi satu saat mereka akan mengerti. Hai hamba-hambaku, no dikrai. Ik adalah no dikrai. Aku tahu doa-doa kamu yang kamu naikkan kepadaku. Raisik antu no dikrai dilecunai. Tetap hai hamba-hambaku, mengasihi mereka dan doakan terus bagi mereka untuk mereka boleh kembali no dikrai pada kasih yang mula-mula dan selalu menjunjung kebenaran yang aku telah berikan, terutama bitsik andeno menjadi pelaku-pelaku firman-Ku. Karena kalau kamu menjadi pelaku firman, I sibik antena dikrai, itu yang aku berkenan kepada kamu. I botuna dikrai hambaku bet no dikrai si I. Tetaplah engkau semangat untuk melayani pekerjaanku. Jangan terpengaruh dengan keadaan. I seek adalah tonight. Engkau akan menghadapi tantangan, tapi jangan engkau takut. Ledik antuna dikrai. Engkau tidak perlu membela aku. Aku yang akan membela engkau. Ne isibit no dikrai tonight. Alabit no dikrai. Asalkan engkau tetap berdiri di atas kebenaran yang aku telah ajarkan kepadamu. Rehesibik antono dikrai. Sejahtera dan berbahagialah kamu yang sudah mendengarkan suara Roh dikrai. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami boleh Tuhan pada kesempatan ini diberkati lewat firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu menyerahkan segala pelayanan ini akan penyampaian firman Allah yang ada Tuhan ke dalam tangan kuasa Roh-Mu ya. Agar Tuhan kuasa Roh-Mu yang bekerja di dalam hati kami semua Tuhan, mengubahkan hati kami, menguatkan iman kami Tuhan, dan menumbuhkan iman kami sampai kepada iman yang sempurna. Jikalau hamba-Mu sudah Tuhan salah berkata-kata, penyampaian ada yang keluar dari firman-Mu, ampunilah hamba-Mu Tuhan. Biarlah senantiasa Engkau ajarkan dengan pengurapan Roh-Mu Tuhan bagi hamba-hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Karena kami semua ini Tuhan di saat melayani akan kebenaran firman-Mu, kami tidak salah di dalam menyampaikan pengajaran. Terima kasih Tuhan.
diberkati Tuhan. Kami berdoa agar Engkau Tuhan menganugerahkan berkat kemurahan-Mu bagi setiap hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani pekerjaan-Mu di muka bumi ini. Terlebih hamba-hamba-Mu di gereja segala bangsa ini Tuhan. Tolong kami percaya Tuhan. Kau tidak melihat organisasi, tapi Engkau melihat Tuhan bagaimana organisme kami. Hamba-hamba-Mu yang Kau kasihi Tuhan, kami semua. Jikalau kami telah berbuat salah dan telah menyimpang daripada-Mu, ampunilah kami. Kami butuh pertobatan Tuhan. Kami merendahkan diri jikalau kami telah berbuat salah. Ampuni kami jikalau kami telah mencuri kemuliaan-Mu. Ampunilah hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh tetap bersemangat kembali kepada kasih yang mula-mula, untuk semakin giat dan bangkit di dalam melayani pekerjaan-Mu, agar nama Yesus Kristus yang kami muliakan, sehingga jiwa-jiwa jemaat yang kami layani diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah menurut kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara Tuhan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk keadaan pandemi yang ada. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi selalu memiliki hikmah di dalamnya, agar kami Tuhan semakin berharap kepada Engkau. Diberkati Tuhan setiap jemaat simpatisan Tuhan yang mengalami masa-masa sukar. Kau kuatkan iman mereka, Engkau jaga pelihara mereka Tuhan. Kau buka jalan dalam segala usaha pekerjaan mereka. Kau dapat melipat gandakan Tuhan setiap usaha kerja mereka Tuhan. Penghasilan mereka diberkati Tuhan. Asalkan Kau selalu mengajarkan mereka Tuhan hidup merendahkan diri, selalu mengandalkan Engkau, berharap kepada Engkau. Agar mereka memperoleh kemenangan dan janji firman-Mu yang memberkati dan memelihara kehidupan mereka dan kaum keluarga mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, berkat kekuatan kesehatan bagi sidang jemaat simpatisan hamba-hamba-Mu. Senantiasa Tuhan Engkau anugerahi untuk kami dapat beraktivitas melayani pekerjaan-Mu. Diberkati pemerintahan kami Tuhan, setiap Tuhan pemerintahan Engkau berkati, baik dari presiden, wakil presiden, para menteri Tuhan, dan gubernur, wali kota, bupati Tuhan, kelurahan sampai RT RW Tuhan. Engkau memberkati semua yang duduk di kursi pemerintahan. Jauhi dari segala oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab Tuhan. Tapi biarlah kebenaran, keadilan Tuhan ditegakkan di bangsa dan negeri kami ini Tuhan. Terima kasih Engkau semakin mengurangkan setiap kasus terjangkit di masa pandemi ini bagi bangsa ini Tuhan, sehingga semakin dipulihkan agar kami yang beraktivitas boleh dapat menjalaninya dengan penuh sukacita dan memuliakan Engkau. Terlebih-lebih kami boleh semakin dekat dengan Engkau dalam setiap peribadatan kami, perhimpunan kami untuk datang menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, para medis, tenaga Tuhan, kesehatan yang berjuang untuk Tuhan menanggulangi setiap pasien-pasien yang terjangkit Tuhan. Engkau memberikan kekuatan mereka, kaum keluarga mereka dijaga, dilindungi. Terlebih berkat-berkat upah mereka Tuhan, apa yang mereka sudah jalani Tuhan, berikanlah kebijakan pemerintah untuk mereka dapat memberikan Tuhan setiap gaji mereka yang mungkin belum terbayar. Kau mampu memberkati bangsa kami ini Tuhan dengan keadilan yang seadil-adilnya. Aparat keamanan juga diberkati Tuhan, agar mereka tetap senantiasa menegakkan hukum, kebenaran, keadilan sesuai dengan Tuhan, hukum yang ada di bangsa dan negeri kami ini Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami percaya bangsa kami diberkati oleh Tuhan, dan kami serahkan Tuhan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Engkau yang akan bekerja. Biarlah kami yang sakit disembuhkan, kami yang lemah dikuatkan, kami yang susah hati dihiburkan dengan kuasa Roh-Mu, dengan kuasa firman-Mu yang kami boleh dengar, kami alami pada saat persekutuan kami pada saat hari ini. Terima kasih, sempurnakan pelayanan kami pada saat sore hari ini, dan Engkau yang akan Tuhan menaungi kami dengan kasih karunia-Mu. Kami akan akhiri ibadah kami pada saat hari ini sekaligus menutup puasa kami bagi mereka yang menjalaninya di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera yang dianugerahkan Allah Bapa di sorga oleh cinta dan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Allah Roh Kudus tinggal diam di hati kita, memberikan penghiburan, pengharapan baru, sukacita sorga dan kekuatan yang baru. Berkat kemenangan ini akan menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput gerejanya di atas awan-awan, di dalam kemuliaan yang kekal sebagai Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ada penglihatan. Di Tuhan, saya ingin bersaksi tentang kemuliaan Tuhan yang saya nampak tadi. Waktu masuk di dalam doa dan penyembahan, tiba-tiba saya melihat bahwa satu sinar itu turun di tengah-tengah kita. Waktu dia turun di tengah-tengah kita, yang saya lihat lebih dulu ya, Nathan tuh lagi sementara menyampaikan itu, tetapi saya lihat bahwa di mulut dia keluar seperti api begitu dari mulut. Kemudian setelah saya tengging begitu, tiba-tiba berubah seperti mukanya Tuhan Yesus yang ada di situ depan atau di belakang. Dan Tuhan sampaikan itu kebenaran tadi. Saya melihat memang Tuhan dan saya lihat bahwa di tangan itu dikasih pegang tongkat. Dan Tuhan katakan bahwa apa yang aku telah berikan kepada pergunakan itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian itu Tuhan berjalan pertolongan satu-satu, dan yang ini sih waktu Tuhan cuma lihat begitu, Tuhan katakan Tuhan cuma ada gitu dah, maksudnya tambahilah penyerahan susu. Jadi bagi hidup kita, seperti kita itu kita cuma apa pembuatan itu kan. Tiba-tiba datang Pak Alex. Dan saya lihat waktu dia taruh begitu, waktu kita ruangannya tiba-tiba ada sinar yang begitu, takut tadi keliling dia. Terus dia berbicara pada dia, kata orang bilang gini, aku mengasihi engkau, aku punya rencana buat engkau. Ketika engkau menerima aku, Tuhan katakan, aku mau kamu harus menjadi terang, menjadi berkat. Tuhan katakan begitu. Nah, setelah itu saya lihat Tuhan masih ada di hati. Tuhan katakan, kalau engkau minta dengan sungguh-sungguh, aku akan memberikan. Waktu kita lihat ada pedang cahaya itu turun di atas itu api dan begitu, kok ada di atas dia, no. Jadi penyerahanmu menentukan engkau akan menerima sesuatu dari aku, dan kata begitu. Kemudian sudah setelah Tuhan berjalan lagi untuk keliling, Tuhan kasih lihat tentang perayaan yang ada di hamba Tuhan yang melayani. Tuhan katakan Tuhan yang sedih dan bersuka dan suatu orang tetap bersatu, tapi orang tetap doakan. Tuhan katakan doakan terus bagi mereka dan sampaikan kebenaran, jangan ada suatu kebencian, tapi sampaikan kebenaran. Walau itu keras, tetap kamu tidak perlu membela aku, Tuhan katakan, tapi aku yang akan membela kamu. Tuhan katakan begitu. Layanilah pekerjaanku, tidak perlu takut, karena aku tetap menyertai kamu di mana kamu berada. Kemudian kok saya dengar waktu Tuhan bilang begini, dan suatu saat kalau kamu menyerah dengan sungguh-sungguh, kamu akan lihat ada sesuatu yang Tuhan kerjakan yang belum pernah orang lihat, Tuhan akan lakukan, karena bila masanya sudah dekat. Waktu bilang Tuhan akan mengirimkan sesuatu ke lampat, ternyata waktu Amos 8 itu ayat 11 dan 12, dan jelas sekali waktu baca itu dia, orang akan mengalami kelaparan dan jasmani, kegerahan dan lapar di roti, tapi firman. Satu minggu hari itu dia tiba-tiba Tuhan seperti waktu dia bagi-bagi itu Pak nyala bagi di dalam angka begitu, Tuhan soalnya tetaplah kamu setia, pertahankan apa yang ada pada kamu, jalankan dan jadilah kamu berkat. Itu dia sudah nenek itu, terus bilang juga mulia sudah itu kesesian kalau tadi. Ya. Oke, puji Tuhan. Ya, saya simpulkan saja. Mungkin seperti nubuatan tadi juga ditubuhkan dalam penglihatan mengenai akan ada masa kelaparan, tapi bukan kelaparan akan roti dan air secara jasmani, tetapi kelaparan rohani ya. Jadi bisa disimpulkan nanti keadaan seperti itu, sekalipun orang berlimpah-limpah secara materi, namun mereka serasa haus ya, kehilangan damai sejahtera. Kenapa saya katakan kehilangan damai sejahtera? Karena hanya roti yang dari sorga yang mampu memberikan damai sejahtera. Karena di sorga itu adalah kedamaian semata. Karena Yesus Kristus adalah Raja di atas segala raja, Raja damai. Jadi kalau di masa keangkatan, itu berarti Tuhan sudah memilih orang yang senantiasa hidup dalam kasih dan damai sejahtera untuk mengumpulkan saleh-saleh
hidup di dalam kedamaian yang kekal ya. Ya makanya walaupun dalam keadaan suasana duka, terkadang menjadi refleksi juga. Terkadang saya berpikir dari suatu kalimat saja, ya beristirahatlah dengan tenang, beristirahatlah di dalam damai. Ya memang kebenarannya seperti itu. Ketika kita merenungkan orang yang hidup dalam Tuhan, mati dalam Tuhan, mereka ya sudah terbebas dari pergumulan, perselisihan, percecokan, pertengkaran, iri hati, dan penuh dengan umpat apapun, tetapi beralih kepada kehidupan kekal yang sifatnya damainya juga kekal. Wah, mereka tidak akan sakit hati, tidak akan kecewa, putus asa, menangis, tidak ada air mata di sana, melainkan ya ada sukacita surgawi. Jadi ya makanya kita berjuang kehidupan kita di dalam dunia ini untuk berusaha memanfaatkan waktu yang ada, supaya kita senantiasa kalau rasa lapar akan kebenaran ya cari. Ini masa-masa yang diperkenankan Tuhan, Tuhan untuk kita mencari Tuhan. Karena ada masa-masa ya Tuhan sulit dicari dalam tanda kutip. Di Amos 8 itu sebenarnya adalah suatu kondisi yang tidak tertolong lagi kalau menurut saya secara sementara, karena itu dikatakan engkau sudah mengelilingi bumi dari gunung ke gunung, laut ke laut, benua ke benua, engkau tidak mendapat ya, karena itu memang sudah mungkin tertutup kemurahan Tuhan. Wah, saudara sekalipun limpah tapi sudah merasa kekurangan, saudara merasa tidak sejahtera. Nah itu, jadi ya di masa-masa sekarang ini alangkah baiknya kita mencari sejahtera yang daripada Tuhan dan tetap pelihara itu, supaya kita juga ketika diberkati secara materi, kita pun tetap merasakan sejahtera yang daripada surgawi. Puji Tuhan, saya kira itu saja nasihat dari kesimpulan penglihatan. Tetap kuat di dalam Tuhan. Sampai jumpa pada hari Minggu. Mohon maaf mengenai pendalaman Alkitab yang belum saya jalani ya, karena kondisi itu kami habis vaksin, jadi ada efek-efek yang ya kita ada pegal-pegal, kecapean. Ya tidak menjadi alasan sih sebenarnya, tapi ya ampuni saya. Jadi ada beberapa kegiatan juga, jadi ya nanti akan ada dispensasi atau kompensasi, apa yang benar ya, pokoknya ada ganti ruginya di jam atau di hari yang lain. Puji Tuhan, tetap semangat dalam Tuhan, tetap setia dekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam buat keluarga di rumah. Shalom bagi kita semua. Bye bye.